Shalom Alehem, Ibu Bapak, Saudari-saudara dan adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bercakap-cakap di seputar pujian. Bahkan ujian tak menghalangi pujian. Biarlah ini semua menjadi bagian dari sebuah pengakuan dan pernyataan iman. Seringkali kita menghadapi berbagai macam ujian, tapi juga kita menghadapi begitu banyak keberhasilan dan kemenangan dalam kehidupan kita. Biarlah puji-pujian menjadi pertanda bahwa kita tetap bersukacita dalam menghadapi pelbagai dinamika kehidupan yang harus kita alami dan kita jalani selagi kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Pujian kali ini merupakan bagian dari sebuah syair yang diciptakan oleh seorang pendeta yang juga seorang anak pendeta yang hidup di tengah-tengah budaya bersekutu, melayani dan bersaksi di gereja negara di Inggris saat itu. Yang menariknya dan uniknya, tidak menjadikan pujian atau nyanyian sebagai bagian penting dalam unsur tata ibadah. Nyanyian, lagu-lagu pujian tidak menjadi unsur utama dan banyak sebagaimana sekarang ini, bahwa dalam setiap ibadah apapun itu kita selalu menaikkan pujian, nyanyian, syukur kepada Tuhan. Tapi pada saat itu hanya mazmur yang didaraskan pada ibadah-ibadah ritual yang berlangsung. Memang ada beberapa gereja tetangga, gereja-gereja denominasi lain yang menaikkan lagu pujian yang juga menjadi bagian dari budaya kehidupan masyarakat Kristen saat itu. Tapi gereja negara yang ada tidak merasa bahwa lagu pujian itu senada dengan pemahaman iman mereka, doktrin yang mereka miliki. Sehingga kemudian lagu pujian bukanlah menjadi unsur utama dari ibadah yang dilaksanakan. Unik bukan? Kalau kita setelah masuk dalam saat teduh, dalam ajakan beribadah sampai nanti setelah terima berkat, kita selalu menyanyi. Dan karenanya yang menjadi bagian yang kita akan nyanyikan bersama dalam pujian kali ini merupakan sebuah syair yang diciptakan oleh pengarangnya, seorang pendeta yang tadi saya bilang dan seorang anak pendeta ini yang bernama Reginald Heber, sebagai sebuah ungkapan sukacita syukur atas cinta kasih dan sayang Tuhan. Ada sekitar 57 lagu yang ia ciptakan dan 13 lagu yang dipilih. Jadi ada sekitar 70 lagu yang pada saat itu menjadi kumpulan lagu-lagu pilihannya. Tapi memang setelah meninggal baru lagu-lagu itu menjadi terkenal. Pada saat ia menjadi seorang pendeta dan seorang anak pendeta sejak kecilnya, lagu-lagu tidak menjadi unsur utama dalam peribadahan. Lalu yang paling terkenal sampai saat ini dan terus dinyanyikan adalah Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Lagu ini menjadi sebuah penanda bahwa sang penyair, sang penulis lagu pujian ini percaya bahwa Allah Tritunggal Bapa, Putra, Roh Kudus senantiasa hadir dalam kemahakuasaannya menjadi bagian penting dari perjalanan seluruh orang percaya, dan karenanya tidak ada hal lain yang patut dilakukan selain memuji dan memuliakan. Ini juga terinspirasi dari kitab Wahyu yang menyatakan nyanyian bahwa kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau di GPIB ini seringkali menjadi jawaban pada saat doa sebelum menerima perjamuan. Jadi umat menyambut dengan kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal,
agung namamu. Dalam pujian syukur yang disampaikan, yang dituliskan oleh Reginald Heber, yang lagunya kemudian digubah oleh John Bacchus Dykes di abad ke-19 tersebut, menjadi sebuah catatan bagi kita sekalian untuk kita renungkan bersama. Bahwa seorang pendeta yang bernama Reginald ini sungguh-sungguh memahami cinta kasih dan sayang Tuhan dalam perjalanan kehidupannya, dan sungguh-sungguh mengakui bahwa kemahakuasaan, kekudusan Tuhan Allah yang menjadi bagian penting dari jaminan iman percaya. Siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus yang kita sembah dan kita muliakan. Kalau kita lihat bait yang kedua, segenap malaikat sujud menyembahmu. Bait ketiga, kau tetap yang suci tiada terimbangi. Lalu kemudian bait yang keempat bicara soal patut kau dipuji seluruh karyamu. Ini mau menghantar kita sekalian, siapapun yang menyanyikan lagu ini sampai hari ini, mau memegahkan, mengagung-agungkan, membesarkan nama Tuhan Allah, yang sungguh-sungguh menjadi bagian yang tak terperi dari perjalanan kehidupan kita. Reginald Heber sendiri adalah seseorang yang lahir dari keluarga yang berada, meskipun ayahnya pendeta saat itu, keluarga mereka cukup berada sehingga ia mendapatkan pendidikan yang layak. Namun dalam perjalanan kehidupannya, ia menjadi seorang pendeta yang murah hati. Dedikasinya bukan hanya bicara soal pelayanan, tapi seluruh pendapatannya dipersembahkan untuk menunjang tugas tanggung jawab pelayanannya. 2 kali ia dipanggil menjadi uskup di India. Ia tolak, tapi pada panggilan yang ketiga, sekalipun ia memikirkan masa depan keluarganya, ia percaya Tuhan memberkati mereka dan dia tidak boleh menolak panggilan pengutusan yang dianugerahkan Tuhan. Maka kemudian ketika ia diutus pada panggilan yang ketiga, ia memberikan diri, bahkan bersama-sama dengan keluarganya, mereka melayani ke India. Untuk masuk ke daerah-daerah yang lebih kecil, daerah-daerah yang terpencil, ia berjalan sendiri. Ia membiarkan keluarganya tetap ada dalam keberadaannya supaya mereka tetap terjaga dalam keadaan yang baik. Namun ia tetap melakukan tugas tanggung jawabnya. Satu ketika dalam kelelahan, ketika ia melayani di tengah-tengah situasi dan kondisi cuaca yang panas saat itu, ia kemudian hendak mandi berendam. Namun kondisi cuaca berbanding terbalik dari suhu air. Jadi pada saat dia berendam, airnya sangat dingin sehingga menyebabkan pembuluh di otaknya pecah. Lantas orang mendengar tidak ada percikan apapun di kolam tersebut ketika Reginald mandi. Ternyata mereka menemukannya sudah meninggal. Lalu istri dan keluarganya kemudian mempublikasikan syair-syair yang ia karang. Dan di mana-mana dalam perjalanan pelayanannya, jika ia bisa mendengar begitu banyak orang yang memuji dan memuliakan nama Tuhan berdasarkan syair-syair lagu yang ia gubah. Sehingga hari ini kita belajar bersama-sama ibu bapak, saudari-saudara dan adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa apapun tidak menghalangi kita untuk menaikkan syukur pada Tuhan. Dan kalau Tuhan panggil dan pilih kita untuk melayaninya, maka berilah hati dan diri kita untuk melayani Tuhan. Tuhan perhitungkan setiap jeri lelah kita. Asalkan kita tulus, sungguh-sungguh menyembah dan memuliakan nama Tuhan, kita tahu persis bahwa apa yang Tuhan buat itu baik. Dan karenanya, sebagaimana lagu pujian kita hari ini, tiada hal lain yang menghalangi kita untuk mengagungkan, memuji, dan membesarkan nama Tuhan Allah. Kita nyanyikan bait yang ketiga untuk menutup rangkaian ungkapan syukur kita di hari ini atas cinta kasih sayang Tuhan yang memelihara kita sehingga kita boleh ada di bulan yang ke-9 ini
Betapa besar cinta kasih dan sayang Tuhan. Betapa baiknya Tuhan, murah hati dan perkasanya Tuhan yang menyadarkan kita hari ini bahwa kalau bukan Tuhan yang memberkati kita, maka perjalanan 8 bulan yang lalu tidak mampu kita lalui di tahun yang berat, sulit tapi penuh berkat ini. Mari kita nyanyikan bait yang keempat. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Teruslah muliakan nama Tuhan di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.